اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Ustadz Muhammad Sholihin. Beliau adalah Ketua Departemen Pembinaan Keluarga dan Pendidikan Anak Usia Dini di DPW Hidayatullah Bali. Baik, tidak panjang lebar, kita akan bertanya-tanya tentang program-program yang beliau akan jalankan di DPW Hidayatullah Bali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya Ustaz, di Departemen Pembinaan Keluarga itu ini adalah departemen yang baru di Hidayatullah Bali, kemudian di pusat juga. Nah ini kira-kira apa kemudian fungsinya untuk organisasi ini apa Ustaz? Mohon dijelaskan. Ya, Departemen Pendidikan atau Pembinaan Keluarga dan PAUD ini memang termasuk program yang baru di Hidayatullah. Untuk itu juga secara nasional memang belum ada program skala nasional atau secara nasional belum ada. Namun kita di DPW Bali mencoba untuk mengangkat program. Yang pertama adalah kita akan mengadakan pembinaan yang pertama untuk keluarga kader, ya, kemudian jamaah dan juga para simpatisan yang secara berkala. Ya, untuk sementara itu. Iya, kemudian untuk kader yang akan dibina ini kader yang dari wilayah itu saja atau dari daerah juga? Iya, karena ini sifatnya wilayah, jadi mulai dari wilayah sampai ke daerah-daerah, dan di daerah-daerah juga sudah ada ketua-ketua dari pembinaan keluarga dan pendidikan usia dini ini. Nanti insya Allah kita akan bersinergi dengan para ketua-ketua PD, termasuk juga para pemimpin atau ketua-ketua pembinaan keluarga dan PAUD ini di DPD di seluruh Bali. Dan juga untuk khusus PAUD ataupun pendidikan usia dini itu kita akan kerjasama dengan Musyhidah, karena PAUD ini di bawah pembinaan Musyhidah. Untuk itu maka khusus untuk pembinaan anak usia dini ini nanti itu kerjasama dengan Musyhidah wilayah dan tentunya Musyhidah di seluruh daerah di wilayah Bali. Baik, menarik Ustaz. Di salah satu program yang kami baca di pembinaan keluarga ini ada konsultasi Ustaz. Nah ini apa yang dikonsultasikan berkaitan dengan pembinaan keluarga ini? Kira-kira apakah ada yang sudah pernah berkonsultasi, kemudian atau apa ini yang mereka datang ke Ustadz Sholihin kemudian menceritakan tentang hal apa tentang pembinaan keluarga ini? Ya, jadi kami dari Ketua Pembinaan Keluarga dan Pendidikan Anak Usia Dini ini di wilayah juga memprogramkan untuk konsultasi keluarga sakinah, ya. Nah, konsultasi keluarga sakinah ini tentunya hal-hal yang terkait dengan keluarga. Mungkin diantaranya ada yang bermasalah, ada yang broken home,
ada juga hal-hal yang terkait dengan mungkin penyakit-penyakit yang dirasakan, baik itu penyakit secara rohani ataupun penyakit-penyakit secara fisik, atau dengan bahasa lain itu penyakit yang non medis dan penyakit yang medis. Ya, insya Allah sudah banyak para bapak atau keluarga yang berkonsultasi, tapi yang paling banyak itu adalah tentang hal-hal yang terkait, ya, yang terkait tentang penyakit. Termasuk di dalamnya yang paling banyak itu adalah hal-hal yang terkait dengan penyakit rohani, ya, atau hal-hal yang terkait dengan non medis. Contohnya tadi? Ya, contohnya ada juga dalam keluarga itu yang kadang-kadang tidak ada apa-apa kok, tiba-tiba ya antar keluarga itu bertengkar terus, ya. Ada juga yang tiba-tiba bapaknya atau ibunya marah-marah. Ada juga yang kadang-kadang anaknya susah diatur, anaknya susah untuk diajak menegakkan ibadah dan lain sebagainya. Ini yang banyak terjadi di antara keluarga-keluarga saat ini, ya. Nah, ini dan juga yang kebanyakan. Tapi ada juga memang kadang-kadang yang datang, ya, konsultasi tentang masalah yang terkait tentang penyakit yang terkait jasmani, yang kadang-kadang berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh, ya. Konsultasi, ya, alhamdulillah, ya, kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan pengalaman yang kita selama ini dapatkan, ya, sedikit demi sedikit ya bisa kita mengurai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, ya, secara umum. Apalagi yang terkait dengan kondisi saat ini, ya, terkait dengan kondisi saat ini yang kadang-kadang, ya, mungkin terlalu berat beban yang dihadapi, ya, dengan adanya COVID-19 atau dengan adanya wabah corona saat ini, sehingga kadang-kadang ada juga yang dimutasi dari kerjanya, ada yang susah untuk mencari maisha, sumber kehidupan, sehingga kadang-kadang, ya, membuat dirinya menjadi sakit dan lain sebagainya, sehingga, ya, untuk mencari jalan keluar itu kadang-kadang berat, ya. Maka, ya, datang untuk berkonsultasi dan kita, ya, berikan sesuai dengan porsi yang kita bisa berikan kepadanya. Dan tentunya ini, ya, berasal dari pengalaman-pengalaman, karena hal ini banyak terjadi. Maka kita arahkan, yang pertama kali solusi yang kita berikan adalah, ya, kembali kepada Allah, ya, karena kita, ya, yang disebut dengan keluarga sakinah itu adalah mengedepankan syariat, ya, mengedepankan perintah-perintah Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga untuk memberikan solusi yang pertama itu tidak ada lain kecuali mendekat kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah. Kemudian kita mengajak untuk senantiasa menegakkan ibadah, lalu kemudian berdoa, ya, karena hanya kepada Allah semua akan terselesaikan. Ya, kita kadang-kadang mengutipkan salah satu ayat dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, terjemahannya adalah, ya, di antaranya, ya, jika ada permasalahan atau jika ada hal-hal, ya, yang dihadapi oleh manusia atau oleh kita, ya, yang terkait dengan sesuatu yang baik itu yang kita sengaja atau tidak kita sengaja, maka, ya, yang pertama kali sampaikan kepada Allah, ya, sampaikan kepada Allah, cari solusinya kepada Allah yang pertama, baru kemudian,
bis-sabri, bersabar. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, baru kemudian sholat. Karena kalau kita sudah mengadukan semuanya kepada Allah, kalaupun solusi itu belum datang, ya, tapi insya Allah ketenangan itu sudah ada. Ya, minimal untuk sementara ketenangan. Jadi ini yang sering kita sampaikan kepada para pasien atau para bapak ibu atau keluarga yang berkonsultasi ke kita. Ya, karena kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, tentunya yang kita kedepankan adalah ya Allah dan Rasulnya. Sehingga ya hal-hal yang kita inginkan ya bisa terselesaikan dengan sendirinya. Saya kira itu. Baik, tadi Ustaz Solihin menyampaikan tentang ada orang yang datang kemudian konsultasi, ada yang sakit non medis misalkan seperti itu. Nah, kira-kira solusi yang diberikan itu apa saja kan? Kalau ada penyakit yang non medis seperti itu, atau ada yang mungkin ada gangguan jin dan seterusnya itu tadi ya? Ya mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang pertama kalau ada orang yang datang ya kepada kita dengan membawa berita atau kabar bahwa dia sedang diganggu atau sedang bermasalah dengan jin atau dengan non medis, maka yang pertama kali kita tanya dulu ya seperti apa kondisinya ya. Sebab ada orang yang mengatakan saya kena jin, saya gini-gini, tapi setelah kita tanya, kita telusuri, ternyata enggak ya, ternyata memang ada penyakit yang disebabkan oleh ya keluarga itu sendiri. Ini salah satu contoh ya, ada seorang bapak yang mengantar anaknya ya ke tempat kita ya, putrinya ke tempat kita, kemudian mengadukan bahwa ini kena jin, kena sihir, begini-begini penyakitnya. Kemudian kita tanya dan kita mendeteksi lebih jauh ya apa permasalahannya ya. Kemudian ternyata permasalahannya adalah ya setelah itu ini ada masalah dengan orang tuanya yang membuat dia sakit ya. Kemudian ya karena saya kadang-kadang kalau itu perempuan, kalau ibu-ibu itu insya Allah itu didampingi oleh istri ya, didampingi oleh istri supaya nanti tahu permasalahannya. Kalau itu ibu-ibu, kalau itu akhwat, ya kita berusaha untuk bagaimana menjaga syariat ya, menjaga syariat. Jadi ada istri saya yang saya suruh tanya lebih jauh tentang masalah yang ia hadapi kalau itu akhwat atau ibu-ibu ya. Ternyata setelah itu kemudian besoknya kita suruh datang anak dan keluarganya ya, kita tanya, kita suruh dulu, kita sampaikan kepada ya anaknya dulu untuk menyampaikan keluhannya ya sampai selesai. Kemudian bapaknya juga menyampaikan ya, ternyata ya itu bukan kena jin, memang ada ya masalah dengan keluarganya di situ. Sehingga kita temukan dan setelah mereka menyampaikan semuanya ya sudah selesai, alhamdulillah sudah tidak ada masalah ya, menjadi sehat. Itu kadang-kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya, karena sedikit-sedikit kata mereka mengatakan itu gangguan jin. Untuk itu maka kita tidak gampang juga meruqyah. Jadi tidak setiap orang yang datang kemudian diruqyah, ditanya dulu apa masalahnya ya, kecuali memang ketika dia datang memang sudah kesurupan atau sudah mengalami hal yang tidak wajar ya. Kadang-kadang baru sampai di pintu depan rumah kita, depan pondok kita, itu mereka pingsan, mereka kemudian tidak bisa bangun dan lain sebagainya. Nah itu baru ditangani langsung ya. Tapi kalau masih kelihatan segar bugar, kita tanya dulu dan kita tidak langsung memberikan ruqyah ya, kita tidak langsung terapi dengan ruqyah ya. Atau mungkin dia datang dalam kondisi sehat ya, kita ajarin ya, kita ajarin, kemudian kita sampaikan nasihat-nasihat ya,
sehingga ya mereka bisa meruqyah dirinya sendiri. Tentunya ya kita sampaikan kepada mereka bahwa ya pertama adalah memperkuat ibadah ya. Makanya kalau ada orang yang datang dengan membawa penyakit seperti itu, kita tanya ibadahnya bagaimana. Jadi kita tidak langsung tiba-tiba datang kemudian ditangani, enggak. Kita tanya bagaimana ibadahnya, sholatnya bagaimana, ya, kemudian sehari-harinya bagaimana, ya. Sehingga ketika kita sudah tahu baru kita memberikan nasihat. Kadang-kadang dengan nasihat itu sendiri sudah ya langsung mereka sadar. Jadi ini beberapa cara penanganan yang selama ini kita berikan kepada orang-orang yang berkonsultasi ke kita ya. Sekali lagi karena kita mengedepankan syariat, jadi kita upayakan penyelesaiannya juga dengan syariat. Baik, terima kasih Ustaz Solihin, tadi sudah dijelaskan banyak sekali, mulai dari solusi untuk keluarga yang bermasalah, kemudian ada yang non medis juga sudah dijelaskan. Baik, terima kasih Ustaz Solihin sudah menyampaikan tentang program-program yang diamanahkan ke beliau, yaitu Departemen Pembinaan Keluarga dan Pendidikan Anak Usia Dini. Menarik sekali dan banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Solihin berkaitan dengan konsultasi, kemudian ada pembinaan keluarga yang dilakukan di Hidayatullah ini. Baik, demikian, terima kasih Ustaz Solihin sudah hadir di podcast kami. Kami sampaikan jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.